Di sebuah desa kecil yang terletak di tepi jalan raya, berdiri sebuah rumah sederhana milik pasangan Jaka dan Lina. Rumah itu tak terlalu besar, tapi cukup nyaman untuk mereka tinggali. Jaka adalah seorang supir truk yang pekerjaannya membuatnya jarang berada di rumah. Dalam seminggu, ia bisa pergi selama 5 hingga 6 hari, meninggalkan Lina sendirian. Meski awalnya Lina bisa menerima keadaan ini, lambat laun rasa kesepian mulai menggerogoti hatinya. Lina adalah wanita berusia 29 tahun, dengan wajah manis dan kepribadian yang lembut. Ia dikenal ramah di lingkungan sekitar, tetapi beberapa bulan terakhir, sikapnya berubah menjadi lebih pendiam. Hal ini tidak luput dari perhatian para tetangganya, terutama seorang pria bernama Arman, tetangga sebelah yang baru pindah sekitar setahun lalu. Arman adalah duda berusia 35 tahun. Ia hidup sendiri setelah perceraiannya dengan sang istri yang memutuskan pergi meninggalkannya tanpa anak. Arman adalah tipe pria yang banyak disukai orang. Ia ringan tangan, suka membantu, dan sering tersenyum. Namun, di balik keramahan itu, Arman menyimpan luka batin yang dalam. Kehilangan keluarga membuatnya sulit mempercayai cinta lagi, hingga ia bertemu Lina. Sore itu, Lina duduk di teras rumah sambil menyiram tanaman. Wajahnya murung, pikirannya melayang entah kemana. Arman yang sedang menyapu halaman rumahnya melirik ke arah Lina. Ia merasa iba melihat wanita itu. "Bu Lina, lagi menyiram bunga, ya? Kelihatannya lemas sekali hari ini," sapa Arman sambil berjalan mendekat ke pagar yang memisahkan rumah mereka. Lina menoleh dan tersenyum tipis. "Iya, Mas Arman, cuma capek saja rasanya." "Capek kenapa? Bukannya Ibu Lina tidak kerja?" goda Arman dengan nada ringan. Lina terkekeh kecil. "Capek pikiran Mas, Jaka belum pulang 3 minggu. Kadang saya bingung mau ngapain lagi di rumah." Arman mengangguk pelan. Ia paham benar perasaan Lina. Kesepian bisa menjadi musuh yang sangat sulit dilawan, terutama ketika seseorang tidak punya teman bicara. "Kalau butuh sesuatu, bilang saja, Bu. Saya di sini selalu siap membantu," kata Arman dengan senyum tulus. Lina merasa sedikit lega mendengar kata-kata itu. Sejak pindah ke desa ini, setelah menikah dengan Jaka, ia jarang punya teman dekat. Kehadiran Arman memberinya sedikit rasa nyaman, meskipun ia tahu batas-batas yang harus dijaga. Hari-hari berlalu, dan interaksi antara Lina dan Arman semakin intens. Arman sering membantu Lina, mulai dari memperbaiki pagar yang rusak, mengganti bohlam lampu, hingga mengantar Lina ke pasar ketika ia kehabisan bahan makanan. Semua itu dilakukan tanpa pamrih, dan Lina merasa berterima kasih. Namun, perhatian kecil dari Arman mulai menumbuhkan perasaan berbeda di hati Lina. Setiap kali ia melihat Arman, ada kehangatan yang sulit ia jelaskan. Ia tahu apa yang ia rasakan salah, tetapi kesepian dan rasa nyaman yang diberikan Arman seolah menjadi oase di tengah gurun. Pada suatu malam, saat hujan deras mengguyur desa, Lina terbangun karena suara gemericik air yang masuk dari atap. Ia mendapati genting rumahnya bocor. Dengan panik, ia mencoba menampung air dengan ember, tetapi air terus mengalir deras. Di tengah kepanikannya, Lina mendengar suara ketukan di pintu. "Bu Lina, ini saya, Arman. Saya lihat dari luar rumahnya bocor. Boleh saya bantu?" Suara Arman terdengar di balik pintu. Lina buru-buru membuka pintu. Arman berdiri dengan payung di tangannya, basah kuyup karena hujan. Tanpa menunggu persetujuan Lina, ia langsung masuk ke dalam rumah dan melihat kondisi genting yang bocor. "Saya ambil tangga ya, Bu. Tunggu sebentar," kata Arman. Beberapa menit kemudian, Arman kembali dengan tangga dan beberapa peralatan untuk memperbaiki genting. Ia memanjat dengan hati-hati, sementara Lina berdiri di bawah, memegang tangga agar tidak goyah. "Hati-hati, Mas," kata Lina dengan suara khawatir. "Tenang saja, Bu. Saya sudah biasa melakukan ini," jawab Arman sambil tersenyum. Setelah selesai memperbaiki genting,
Arman turun dengan tubuh basah kuyup. Lina segera menyuruhnya masuk ke dalam untuk menghangatkan diri. Ia menyeduhkan teh panas untuk Arman dan meminjamkan handuk untuk mengeringkan tubuhnya. Malam itu, mereka duduk di ruang tamu yang diterangi lampu minyak. Hujan masih mengguyur deras di luar, menciptakan suasana yang intim di antara mereka. Arman memandang Lina dengan tatapan lembut. "Bu Lina, kalau boleh jujur, saya kagum dengan kesabaran ibu. Hidup jauh dari suami itu pasti berat," kata Arman. Lina tersenyum pahit. "Saya sudah berusaha, Mas. Tapi kadang rasanya seperti tidak punya siapa-siapa." Arman ingin mengatakan sesuatu, tetapi ia menahan diri. Ia tahu perasaannya terhadap Lina semakin tumbuh, tetapi ia juga sadar hubungan mereka hanya akan membawa masalah. Namun, malam itu menjadi awal dari hubungan yang lebih dalam antara mereka. Kesepian yang dialami Lina dan perhatian yang diberikan Arman menjadi bahan bakar bagi api yang perlahan menyala di hati keduanya. Sebuah hubungan yang seharusnya tidak pernah dimulai, kini mulai terjalin di balik tirai rumah sederhana itu. Sejak malam hujan deras itu, hubungan antara Lina dan Arman perlahan berubah. Lina mulai merasakan kehadiran Arman sebagai sesuatu yang lebih dari sekadar tetangga. Di sisi lain, Arman berusaha keras menahan perasaannya, meskipun hatinya terus berbisik sebaliknya. Namun, semakin mereka mencoba menjaga jarak, semakin sering pula takdir mempertemukan mereka. Pada suatu pagi, Lina sedang menyapu halaman ketika suara Arman memanggil dari balik pagar. Ia membawa sekeranjang mangga hasil panennya. "Bu Lina, ini saya bawakan mangga. Baru dipetik tadi pagi," katanya sambil tersenyum. "Wah, banyak sekali, Mas. Saya tidak bisa menghabiskan semua ini sendiri," jawab Lina, tersipu. "Bagikan saja ke tetangga kalau begitu." "Saya cuma ingin berbagi," ujar Arman ringan. Lina mengambil keranjang itu dengan hati-hati. Tatapan mereka bertemu sejenak, dan ada keheningan yang terasa lebih lama dari seharusnya. Arman segera berpamitan, tapi perasaan aneh itu terus menggelayuti Lina sepanjang hari. Beberapa minggu kemudian, Jaka pulang ke rumah. Namun, bukannya membawa kehangatan seperti yang Lina harapkan, kedatangannya justru menambah beban pikiran. Jaka terlihat semakin sibuk dengan pekerjaannya, dan lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah meskipun sedang libur. "Aku ini kerja keras buat kita, Lin. Jangan banyak mengeluh," katanya dengan nada kesal ketika Lina mencoba mengeluhkan kesepiannya. "Aku gak butuh uang sebanyak itu, Mas. Aku cuma mau waktu kamu," jawab Lina lirih. "Kamu gak ngerti, hidup itu gak cuma soal waktu. Aku ini cari nafkah buat masa depan kita," tegas Jaka sebelum pergi meninggalkan Lina sendirian di meja makan. Kekecewaan itu membuat Lina semakin rapuh. Dalam keadaan seperti itulah, kehadiran Arman menjadi penghibur yang tak tergantikan. Arman selalu tahu kapan Lina butuh teman bicara atau sekadar mendengar. Tanpa sadar, Lina mulai menggantungkan emosinya pada pria itu. Suatu sore, ketika Jaka kembali pergi untuk perjalanan panjang, Lina mengundang Arman untuk makan malam bersama. Awalnya, Arman ragu, tetapi akhirnya ia menerima undangan itu. Malam itu, mereka duduk berdua di meja makan kecil milik Lina. Suasana terasa hangat, berbeda dari biasanya. "Terima kasih sudah mau datang, Mas. Rasanya lebih enak makan bareng daripada sendirian terus," kata Lina sambil tersenyum. Arman menatap Lina dengan penuh rasa iba. "Saya yang harusnya terima kasih, Bu Asap tambah Bu. Jarang-jarang saya bisa menikmati masakan seenak ini." Mereka tertawa kecil, dan suasana menjadi lebih santai. Namun, di balik tawa itu, ada perasaan yang sulit mereka sembunyikan. Tatapan mata mereka sering bertemu, dan ada kehangatan yang mulai tumbuh di antara keduanya. "Mas Arman, pernah nggak merasa hidup ini nggak adil?" tanya Lina tiba-tiba. Arman terdiam sejenak sebelum menjawab. "Sering, Bu. Tapi saya selalu percaya, di balik semua itu, pasti ada alasan kenapa kita harus melewatinya." Lina mengangguk pelan. Kata-kata itu terasa menenangkan, tetapi juga membuat hatinya semakin kacau.
Ia sadar apa yang ia rasakan terhadap Arman tidak benar, tetapi kesepian yang ia rasakan membuatnya sulit berpikir jernih. Malam itu, setelah Arman pulang, Lina duduk sendirian di ruang tamu. Ia merenungi perasaannya yang semakin sulit dikendalikan. Sementara itu, Arman juga merasa gelisah di rumahnya. Ia tahu apa yang mereka alami tidak seharusnya terjadi, tetapi hatinya berkata lain. Hari-hari berikutnya, hubungan mereka semakin dekat. Mereka sering bertemu, baik sengaja maupun tidak. Arman menjadi tempat curhat bagi Lina, sementara Lina menjadi sumber kebahagiaan baru bagi Arman. Namun, hubungan mereka mulai menarik perhatian tetangga sekitar. Bisik-bisik mulai terdengar, dan beberapa tetangga bahkan melihat Arman sering keluar masuk rumah Lina. Hingga suatu hari, kabar itu sampai ke telinga Jaka. Saat itu, ia baru saja pulang dari perjalanan panjang dan mendengar gosip tersebut dari salah seorang tetangga. Wajahnya memerah menahan amarah, tetapi ia berusaha tenang. "Lina, aku dengar cerita aneh tentang kamu sama Arman. Apa itu benar?" Tanyanya dengan nada dingin saat mereka duduk di ruang tamu. Lina terkejut mendengar pertanyaan itu. "Mas, itu cuma gosip. Nggak ada apa-apa antara aku dan Arman. Dia cuma tetangga yang baik hati." Namun, Jaka tidak puas dengan jawaban itu. Ia merasa ada sesuatu yang disembunyikan Lina. Hubungan mereka yang sudah renggang menjadi semakin tegang. Jaka mulai sering pulang dengan emosi yang meluap-luap, sementara Lina semakin tertekan. Di sisi lain, Arman merasa bersalah karena hubungannya dengan Lina mulai membawa masalah. Ia mencoba menjauh, tetapi hati kecilnya selalu ingin melindungi Lina dari kesepiannya. Mereka terjebak dalam dilema yang sulit dipecahkan. Malam itu, Lina berdiri di depan cermin di kamarnya. Ia melihat bayangan dirinya yang terlihat lelah dan rapuh. Air matanya mengalir tanpa henti. Ia mencintai Jaka, tetapi perhatian dan kasih sayang Arman memberinya kekuatan untuk bertahan. Beberapa minggu kemudian, gosip tentang Lina dan Arman semakin menjadi-jadi. Orang-orang mulai membicarakan mereka di belakang. Bahkan, Jaka yang biasanya tidak terlalu peduli dengan urusan kampung, mulai mendengar bisikan-bisikan tentang istrinya. Ketika akhirnya Jaka pulang, ia langsung bertanya pada Lina dengan nada serius. "Lin, aku dengar macam-macam dari orang kampung. Katanya kamu sering ketemu sama Arman. Itu benar?" Lina tertegun. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Di satu sisi, ia ingin jujur bahwa Arman memang sering membantunya, tetapi ia juga tahu itu hanya akan memperkeruh suasana. "Mas, nggak seperti yang kamu pikirkan. Arman cuma bantu-bantu di sini, itu saja," jawab Lina dengan suara gemetar. Namun, Jaka tidak langsung percaya. Ia merasa ada sesuatu yang disembunyikan Lina. Kecurigaannya membuat hubungan mereka semakin tegang. Di malam itu, Jaka memutuskan untuk berbicara dengan Arman secara langsung. Tanpa memberitahu Lina, ia mengetuk pintu rumah Arman dengan wajah penuh emosi. "Arman, aku mau bicara. Apa yang sebenarnya terjadi antara kamu dan Lina?" tanya Jaka dengan nada keras. Arman, yang baru saja selesai makan malam, hanya bisa menatap Jaka dengan tenang. "Mas Jaka, saya tidak pernah bermaksud apa-apa. Saya cuma ingin membantu Lina karena saya tahu dia sering sendirian." Jaka tidak langsung percaya. Kalau benar tidak ada apa-apa, kenapa orang-orang di kampung tuh ngomong macam-macam? Ketegangan antara Jaka dan Arman semakin memuncak. Malam itu, Arman mencoba menjelaskan semuanya, tetapi Jaka merasa pengkhianatan sudah terjadi, bahkan jika itu hanya dalam bentuk perhatian. Di sisi lain, Lina yang mendengar keributan dari rumah Arman hanya bisa menangis di kamarnya. Ia tahu, apapun yang terjadi, keputusannya akan mengubah hidup mereka selamanya. Setelah berbagai konflik dan dilema, Lina akhirnya menyadari bahwa hubungan terlarangnya dengan Arman telah menghancurkan banyak hal dalam hidupnya. Rasa bersalah yang mendalam membuatnya berusaha memperbaiki hubungannya dengan Jaka. Sementara itu, Arman yang mulai sadar akan dampak buruk dari hubungannya dengan Lina, memilih untuk pergi dari desa,
meninggalkan segalanya demi memberikan Lina kesempatan untuk memperbaiki hidupnya. Lina dan Jaka akhirnya berusaha memulai kembali dari awal, meskipun luka yang mereka alami butuh waktu untuk sembuh. Cerita ini ditutup dengan pesan bahwa cinta, meski kadang tumbuh di tempat yang salah, tetap membawa pelajaran berharga untuk menjadi pribadi yang lebih baik.